adalah untuk perusahaan-perusahaan yang resiko pekerjaannya tinggi, Pak. Nah, nanti ya kita akan tindak lanjuti. Tetapi kalau misalkan belum ada Halo, ketemu lagi dengan kami di O-Public, obrolan seputar pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini untuk segera subscribe. Dan jangan lupa konten-konten yang ada di O-Public untuk di-share biar informasi pelayanan publik ini sampai ke seluruh masyarakat, khususnya di Kota Samarinda. Kali ini narasumber kita berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan beliau adalah Andrianda D. Selamat datang Bapak Andrianda D. Ya, terima kasih Pak. Beliau merupakan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Samarinda. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar ketenagakerjaan yang cukup rame nih Pak. Sebenarnya apa sih yang membedakan BPJS itu ketenagakerjaan dengan kesehatan? Oke deh, langsung saja BPJS Ketenagakerjaan itu apaan sih? Iya, jadi begini Pak, memang kalau misalkan kita sebut BPJS, orang lebih familiar dengan BPJS Kesehatan ya. Tapi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2011 itu memang dibentuk Badan Pengelola Jaminan Sosial. Dan dibentuknya ada dua. Yang pertama BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program JKN KIS, Jaminan Kesehatan untuk seluruh warga Indonesia. Kemudian yang kedua ada BPJS Ketenagakerjaan. Programnya ketika undang-undang itu dibentuk ada 4. Nah, tapi sekarang dengan ada Undang-Undang Cipta Kerja bertambah satu lagi, jadi 5. Dan itu diperuntukkan kepada seluruh pekerja di Indonesia. Seluruh pekerja Indonesia, baik itu yang pekerjaan formal, pekerjaan perusahaan, di pemerintahan, dan juga untuk pekerjaan yang informal atau kita sebutnya bukan penerima upah. Contoh kayak tukang ojek, pedagang, tukang sayur, pemulung dan lain sebagainya, petani, pokoknya semuanya, seluruh pekerja lah, apapun itu jenis pekerjaannya. Ya. Terus yang BPJS ini di bawah garis koordinasi dengan siapa ya Pak? Apakah BUMN? Ada lembaga sendiri? Karena kita dibentuk oleh undang-undang Pak, jadi kita itu adalah badan hukumnya, badannya bentuk Badan Hukum Publik. Ya, jadi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden ya? Dan sifatnya dengan Kementerian Tenagakerja maupun Kementerian Keuangan sifatnya koordinasi. Sebelumnya BUMN, PT Jam Sostek Pak. PT Jam Sostek. BUMN ya kita sifatnya adalah profit. Tapi ketika menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu kita jadi badan yang nirlaba. Jadi kita tidak cari keuntungan. Tidak kita ambil keuntungannya. Lembaga non-profit kan. Tetapi keuntungan itu kita kembalikan sebesar-besarnya kepada peserta kita. Tenaga kerja. Oke, kembali kita ke ketenagakerjaan. Itu yang berhak tadi adalah semua pekerja. Semua pekerja, Pak. Seberapa perlu sih gitu BPJS Ketenagakerjaan? Soalnya diperlakukan kepada seluruh pekerja ini. Jadi gini, Pak. Pemerintah membentuk BPJS ini adalah sebagai manfaat dasar atau jaring pengaman ekonomi bagi pekerja di Indonesia. Ya contoh, yang bekerja itu pasti jadi tulang punggung keluarga ya Pak. Betul. Seandainya mereka tulang punggung keluarga itu mengalami risiko kecelakaan kerja ya sehingga perlu biaya yang besar. Nah pasti akan mengganggu ekonomi dari keluarga tersebut. Nah disitulah negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk menjadi jaring pengaman tersebut. Jadi kalau misalkan ada risiko kecelakaan kerja dan dia adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang nggak usah khawatir, nggak usah takut, mikirkan biayanya dari mana. Tetapi ada BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menanggung biaya pengobatannya itu tanpa batas maksimal. Jadi seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan akibat kecelakaan kerja tadi itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Gini, jadi sakit karena kecelakaan kerja itu di-cover sama BPJS Ketenagakerjaan. Bukan BPJS Kesehatan. Jadi kalau kesehatan karena degradasi umur, batuk, sakit jantung dan lain sebagainya, pilek. Jadi itu udah keplot tuh ya. Kayak urusan dengan kerja, di-coverannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Dan itu didaftarkan oleh siapa? Nah,
Seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, kan ada 2 segmen nih, penerima upah atau pekerja informal. Oke. Nah, itu yang wajib mendaftarkan itu adalah si pemberi kerjanya. Si pemberi kerja. Nah, Oke. dalam hal ini mungkin perusahaan, PT-nya, CV-nya, atau pemilik tokonya. Nah, Kalau itu jadi mereka yang wajib mendaftarkan dan Mendaftarkan. membayarkan iuran pekerjaannya itu. Nah, untuk yang informal, informal. itu bisa dia lakukan secara mandiri. Daftar secara mandiri, membayar secara mandiri untuk pekerja informal yang dirasa mampu untuk membayar iuran. Jadi katakanlah dia ini tukang ojek. Dia pengen BPJS Ketenagakerjaan Iya. itu kemana gitu? Dan apa yang disiapkan? Kalau untuk pendaftaran, untuk kelengkapan berikutnya kita cuma NIK aja ya Pak. Oh ya. Ya, cukup Oke. NIK. Ya, silakan daftar melalui yang pertama pastinya kantor kita ya Pak. Oke. Boleh ke kantor kita di Jalan Juanda. Nah, Di Juanda, oke. Atau melalui sekarang kan udah canggih ya Pak. Di smartphone udah banyak, ada link aja, ada ya bukan sebut merek ya, tapi Online e-commerce lah ya. online. Itu bisa langsung daftar di sana. Atau melalui agen-agen perbankan. Contoh kan ada agen, ya ini maaf saya sebut jadi ya, agen Briling, agen BNI 46, agen Pegadaian, itu bisa juga mereka mendaftarkan. Di dalamnya ada menu pendaftaran Ada. BPJS langsung. Ada. Ya? Oh. Dan kantor pos juga bisa Pak, Untuk mendaftar. untuk mendaftar. Dan langsung melakukan pembayaran di sana. Formulir yang diisikan apa sih? Itu Jenis hanya data pribadi saja sih Pak. Oh. Data pribadi, nama, Umum lah ya. tanggal lahir, kemudian jenis pekerjaannya. Ada klasifikasi kepesertaan nggak? Kalau klasifikasi, maksudnya mungkin umur ya Pak. Oh umur ya? Umur. Nah, kalau misalkan umur, itu yang untuk informal dibatasin mulai dari 16 tahun sampai 65, maksimal 65. Nah, kemudian kalau yang untuk penerima upah, yang PU tadi, yang formal, yaitu pastinya minimal usia kerja ya Pak, 16 tahun tadi. Nah, maksimal itu tidak dibatasin. Selama dia di hire atau dipakai oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau untuk jenis pekerjaan itu kita tidak ada batasan. Ya selama dia, contoh nih, yang bekerja hanya sebentar kayak dagang nasi kuning, jualan nasi kuning kan pagi aja, silakan boleh. Tukang ojek, nelayan, tukang sampah dan lain sebagainya, silakan daftar. Maksud saya gini, klasifikasi kepesertaan itu kan urusannya nanti dengan iuran yang dibayarkan. Apakah itu sama apa berbeda? Nah, kalau untuk segmen yang penerima upah, itu kan boleh mendaftar minimal 2 program. Minimal daftar 2 program dan maksimal 5 ya. Nah, iurannya pun berbeda-beda. Oh, gitu. Nah, kalau yang untuk formal, itu dasar iurannya adalah untuk jaminan kecelakaan kerja mulai dari 0,24% dari upah sampai 1,74% dari Paling upah. tinggi 1,74. Paling tinggi. Itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang resiko pekerjaannya tinggi, Pak. Oh gitu. Contoh kayak pertambangan, kayak kebun, kapal. Ada kategorinya. Ada kategorinya. Kemudian yang kedua, program jaminan kematian itu 0,3% dari upah. Dari upah. Oke. Itu sama semuanya, jadi nggak ada. Pokoknya untuk jaminan kematian 0,3%. Dan yang ketiga ada jaminan hari tua. Jaminan hari tua itu totalnya 5,7% iurannya dari upah. 5,7%. Dan itu dibayarkan, ada kontribusi dari perusahaan, ada juga kontribusi dari si tenaga kerja. 2% dari tenaga kerja, 3,7-nya dari perusahaan. Nah, yang keempat itu program jaminan pensiun. Program jaminan pensiun itu totalnya 3% dari upah. Oke. Jadi 2% dari perusahaan, 1% dari pekerja. Apa bedanya dengan yang hari tua? Jadi jaminan hari tua itu adalah manfaat pasti yang diterima ya Pak. Jadi ketika udah masuk usia pensiun atau berhenti bekerja, itu seberapa saldo JHT yang ada di mereka itu bisa diklaim. Oke. Nah, kalau jaminan pensiun itu sama seperti yang PNS. Jadi ada manfaat secara berkala yang bisa diterima. Ya, ketika masuk usia pensiun atau ketika meninggal dunia dengan catatan kepesertaan udah minimal 1 tahun. 1 tahun. Jadi dia dapat berkala, ahli warisnya dapat berkala. Gitu. Oke. Bagaimana mengukurnya untuk pekerja informal? Nah, kalau yang
Eh, Perhitungannya kan kalau gaji dari 3%, ada dari 5,7%. Nah, kalau dari yang gaji. informal, Ya. kayak, Nah, kalau yang informal sama sepertinya Pak, sama, Oh ya? sama Jadi- seperti yang PU tadi. Nah, jadi kalau yang untuk informal kita ambil base atau dasar upah minimal itu UMK. enggak 1 juta Pak, karena 1 juta. pendapatan orang kan ada yang nggak nyampe UMK. Contoh ya misalkan Jadi kayak, standarnya 1 juta. ya minimal. Minimal. Minimal 1 juta. Dan iuran jaminan kecelakaan kerjanya itu 1%. Hmm. Jadi kalau misalkan pakai upah 1 juta itu 10.000. Oh, Dan untuk jaminan kematian itu iurannya disamakan 6.800 standar seluruh peserta. seluruh peserta. Nah, tetapi upah tadi kan berkaitan dengan santunan nanti ke depannya. Kalau misalkan kecelakaan kerja kan ada, misalkan meninggal dunia, itu ada santunan yang didapatkan berdasarkan pengali dari upah tadi. Ya, kalau kecelakaan kerja 48 kali. Oke. Nah, kalau misalkan, wah ini saya sebenarnya 16.800 tadi kan iuran minimal ya. Nah, kalau misalkan ada pekerja, contoh pedagang atau petani sawit atau nelayan yang banyak penghasilannya, tapi dia nggak kerja di perusahaan, mau bayar lebih besar ya silakan. Misalkan, upah saya kan bisa sampai 3 juta atau 5 juta, ya silakan dibayar iuran JKK-nya lebih dari itu. Jatuhnya seperti tabungan gitu, Pak. Kalau yang kecelakaan kerja sama kematian itu sifatnya proteksi, Pak, perlindungan. Perlindungan. Dan kalau yang hari tua dan pensiun? Nah, itu Itu yang boleh sifatnya lebih tabungan. Boleh. Bisa. Oke. Dan katakanlah saya mempekerjakan tenaga kerja nih. Minimal berapa sih yang harus saya BPJS-kan ke tenaga kerjaan? Kalau minimal, ya kita badan usaha itu pasti adalah ada struktur organisasinya, Pak ya. Nggak mungkin badan usaha itu sendiri. Katakanlah saya punya toko, karyawan saya 2. Harus saya BPJS-kan? Ya, minimal 2 itu udah bisa didaftarin. Oh, Kalau 1 kan berarti Bapak sendiri yang kerja. Iya. Nah, tapi kalau misalkan berdua, istilahnya Bapak sendiri ada punya usaha, terus ada karyawan 1. Nah, itu didaftarkan ke yang penerima upah. Apa sih konsekuensinya jika pelaku usaha itu mempekerjakan orang tapi tidak mendaftarkan pekerjanya? Nah, ini kalau kita bicara sanksi ini, kalau Diatur secara nggak emang? ada aturannya Pak. Kalau secara Undang-Undang 24 tahun 2011 itu ada sanksi pidana. Oke. Gitu. Sanksi Jadi, pidana jatuh. ada sanksi pidana. Jadi denda sampai 8 miliar kalau nggak salah. Kemudian kurungan penjara 1 tahun. Dan itu diperkuat juga dengan di PP 44, 45, 46 dan juga di Perpres 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi. Jadi para pekerjaannya ini kemana nih mengadu? Saya sampai sekarang belum didaftarkan nih BPJS Kesehatan. Nah itu gimana? Ketenagakerjaan. Langsung Ya. datang ya? Ya silakan Pak. Jadi sebenarnya peserta itu boleh silakan langsung mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah nanti ya kita akan tindak lanjutin. Tetapi kalau misalkan belum ada respon juga dari pihak perusahaan, ya yang penindakan hukumnya kan bukan dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Ada di pengawas ketenagakerjaan. Oh. Gitu. Silakan laporkan di situ. Nah nanti kita akan kolaborasi untuk memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut. BPJS Ketenagakerjaannya terhitung kapan sih? Beralih dari jam sostek? Tahun 2014, Pak. Oke, katakanlah saya sebelum 2014 itu sudah kerja di perusahaan swasta, katakan gitu. Saya sudah jam sostek nih. Itu otomatis pindah, migrasi. Otomatis. Jadi contoh nih, kayak saya ini juga peserta jam sostek dulunya, Pak. 2007 peserta jam sostek. Nah, ketika beralih jadi BPJS Ketenagakerjaan, ya otomatis saya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi itu hanya berubah nama saja sih, Pak. Iya. Bagaimana case-nya kalau seandainya saya jam sostek saya PHK-an nih, tapi nggak saya urus nih. Saya mau lanjutkin ke itu gimana? Boleh, justru itu yang bagus Pak sebenarnya. Jadi kalau misalkan udah berhenti bekerja, istilahnya Jam sostek nggak diambil-ambil nih, biar aja lah tabungan gitu. Saya kan ini usia ini masih usia produktif nih, belum perlu banget lah untuk ngambil JHT, namanya juga jaminan hari tua. Boleh, nanti ketika daftar atau bekerja di perusahaan baru, silakan laporkan nomor kartu yang Bapak punya. Kalau seandainya dia rentang waktunya berapa bulan, otomatis kan iurannya kepotong tuh, putus.
Kalau misalkan berhenti nggak masalah. Selama saldonya itu belum diambil, tetap bisa dilanjutkan. Dilanjutkan. Dan saldonya pun pasti bertambah, Pak, tetap. Gitu. Karena kita setiap tahun itu ada pengembangan, dan pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan itu lebih besar dari bunga bank. Karena kita diamanahkan untuk ngasih pengembangan itu di atas bunga bank atau deposito. Kemarin kan sering karena perekonomian yang nggak stabil, banyak perusahaan tutup. Kemudian BPJS putus dong. Iya. Dalam perjalanan dia kemudian wirausaha. Tapi BPJS jam sosteknya nggak diurus nih. Jadi kecelakaan kerja di luar informal. Itu bisa dipakai nggak? Kalau misalkan dia kerja perusahaan terus berhenti, Putus, ya. kemudian dia usaha sendiri, informal. Tetapi dia belum mendaftarkan dirinya di sektor yang BPU tadi, sektor informal. Nggak bisa di-cover. Ya nggak bisa di-cover. Karena otomatis ketika berhenti dan iurannya di stop, ya otomatis berhenti, Pak, perlindungannya. Gitu. Nah, memang kita ada case kalau misalkan untuk perusahaan nunggak, kita masih dikasih kesempatan. Kita ngasih kesempatan kepada perusahaan itu ya 3 bulan tunggakannya kita tetap yang masih bisa cover. Iya. Tetapi kalau di luar itu lebih dari itu nunggaknya, Lebih 3 bulan. lebih dari 3 bulan, silakan itu perusahaan bayarkan sendiri dulu. Kalau misalnya ada kecelakaan, ada yang meninggal dunia atau lain sebagainya, itu perusahaan tanggung dulu. Nanti baru informasikan dan klaim ke kita. Oke Pak, kita minum dulu. Oh ya, makasih. Sebenarnya panjang obrolan kita, belum sampai separuh Nanti masih. keburu dingin ini. Silakan Pak, kita santai Mari, saja. Pak. Melanjutkan yang tadi Pak, saya udah berhenti dari perusahaan, BP jam sostek saya itu udah otomatis nggak saya bayar, katakanlah 6 bulan. Saya kerja lagi setelah 8 bulan kemudian, itu gimana tuh? Saya bawa kartu jam sostek saya ke BPJS atau gimana? Ya, kalau misalkan Bapak bekerja di perusahaan nih, silakan laporkan ke HRD. HRD atau HR Yang di perusahaan baru? Iya. Oh, gitu. Jadi karena kan pengelolaan pendaftaran yang perusahaan itu biasanya ada PIC, ada orang yang ditunjuk lah ya. Jadi kita berkomunikasinya ke mereka. Jadi silakan laporkan ke perusahaan, nih lo saya udah pernah terdaftar nih BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya atau jam sostek sebelumnya. Saya mau lanjutkan aja, saya nggak mau pegang kartu banyak-banyak. Iya. Ya, gitu kan. Nah, ini pihak perusahaannya dilaporkan ke kita dan kita proses untuk dilanjutkan. Jadi Pak, saldo yang di perusahaan tadi nanti akan berlanjut di perusahaan yang baru nanti. Oke. Jadi saldonya startnya nggak dari nol. Kalau misalkan diambil kan terus daftar lagi, saldonya start dari nol lagi. Kalau seandainya yang informal tadi langsung ke BPJS. Langsung ke BPJS boleh, bisa. Gitu. Kalau Karena misalnya hitung-hitungan iurannya kan udah ganti kan ya. beda. Nah, kalau yang informal kan bayar sendiri ya, dia Iya. Pak ya, bayar sendiri. Hitungannya kan 1 juta tadi. Ya, minimal 1 juta Pak ya. Nah, sebenarnya kita nggak harus ke kantor lah ya. Kita itu iya bisa ke kantor pos bisa. Kalau misalkan rumahnya di Samarinda seberang, jauh kan mau datang ke kantor Pak. Untuk migrasi ke yang informal tadi? Iya, Bisa enggak di masalah. kantor pos? Bisa. Oh, gitu. Bisa, Pak. Silakan daftar aja di kantor pos, di Pegadaian, di bank. Oh, kita pikir itu proses pembayarannya, pendaftarannya di situ juga? Pendaftaran bisa. Oh gitu, lebih praktis ya. Praktis ya. Kita udah ngikutin perkembangan teknologi, Pak. Kira-kira saya bisa ambil BPJS Ketenagakerjaan saya itu kapan? Nah, Pada saat jadi kapan? kalau untuk peserta nih ya, ini pasti bicara tentang JHT nih Pak ya, orang nanya. Ya. Oke. Padahal program jam sostek itu bukan Banyak. hanya JHT ya, ada kecelakaan kerja, ada kematian dan lain sebagainya. Ada pensiun. Nah, kalau jaminan hari tua itu bisa diambil pertama kalau sudah masukin usia 56. Sudah di mana? Jadi kalau misalkan Bapak ini masih kerja terus Kerja di sampai perusahaan usia yang sama, bayar terus, nggak pernah Bayar nunggak, di terus. usia 56 saya bisa ambil. klaim. Oke. Nah, tapi kalau misalkan tetap masih kerja ya nggak apa-apa, dilanjut aja nanti. Klaim pakai nomor itu nanti karena masih kerja ya nanti ditambahkan lagi saldonya. Diakumulasi. Ya atau Putus hubungan kerja. misalkan
PHK kan macam-macam nih. Ada yang mengundurkan diri, Oke. ada yang minggat, ada yang ya lain sebagainya lah. Pokoknya macam-macam kan kalau putus hubungan kerja itu. Itu bisa diambil setelah 1 bulan dari berhenti bekerja. Oke. Nah, ya, contoh, tapi kita hitungannya bulan ya, bukan hitungan hari ya, Pak. Jadi contoh, misalkan ini tanggal 8 nih, Oke. ya tanggal 8 Agustus. Nah, 8 Agustus kan Bapak masih kerja nih, mulai tanggal Masih, 1 sampai 8. iya. Nah, jadi hitungan bulan Agustus itu masih aktif. Mm-mm. Berarti dinonaktifkan di bulan September. Oh. Nah, selama bulan September itulah masa tunggu 1 bulannya. Nah, jadi bulan 10 atau bulan Oktober nanti baru bisa Diajukan JHT-nya. Kalau seandainya dia putus kerja karena meninggal, berarti ahli waris. ahli waris yang dapat. Harus. Nah, nggak mungkin kan Pak Bawa pekerjaannya. apa? Apa yang disiapkan? Maksudnya bisakah dari kantor? Apa langsung ahli waris sendiri yang datang? Kantor sifatnya mungkin membantu ya Pak, membantu. Karena untuk klaim itu kan harus yang bersangkutan kita serahkan. Oh gitu. Ya, contoh kalau JHT tadi ya harus ke yang bersangkutan. Nah, tapi untuk klaim JHT itu bisa lewat online sekarang. Oh, iya? Lewat link lapak asing, kemudian bisa lewat Jemo, dan bisa juga lewat lewat perbankan juga bisa. Nah, kalau yang untuk meninggal dunia, ya memang harus ahli waris yang datang Ke BPJS. ke BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi disupport juga oleh, ya kalau misalkan perusahaan sifatnya membantu ya. Nah, itu silakan bawa yang pertama KTP ahli waris dan kartu keluarga ahli waris. Oke. Nah, kemudian kelengkapan lainnya itu kelengkapan yang pada umumnya biasanya diurus oleh orang kalau misalkan ada yang meninggal dunia. Oke. Keterangan kematian dan ahli waris di Oh, surat keterangan waris Iya. gitu ya. di instansi atau lembaga yang berhak memberikan keterangan. Kalau keterangan kematian kan, ya kelurahan bisa, kan berhak Pak. Kalau kematian rumah sakit boleh, nggak salah. Gitu. Iya, iya, iya. Dan buku tabungan, jangan lupa buku tabungan, karena kita Transfer. sudah ya transfer. Jadi nggak ada lagi bayar cash, kita udah lama nggak ada bayar Buku cash. tabung. Oke. Buku tabungan Berarti ahli kepada yang si ahli waris ya. Oke. Syaratnya cuma itu aja Pak, nggak banyak gitu. Bisa diambil orang lain nggak sih Pak BPJS Ketenagakerjaan ini? JHT-nya Nggak bisa Pak, karena harus yang bersangkutan. dikuasakan gitu? Nggak bisa juga. Karena ini Pak ya, seperti yang saya sampaikan tadi, JHT itu bisa diambil secara online, lewat lapak asik, Iya. lewat Jemo. Nah, jadi tidak ada alasan dia kenapa harus dikuasakan. Oh. Ya, contoh, misalkan kan bisa lewat online, lewat link lapak asik, lewat ini, masukkan data dan lain sebagainya. Tapak asik? Lapak asik Pak. Lapak Jadi asik. link klaim online kita. Oh gitu. Ya, Oh jadi lewat lapak asik itu saya bisa klaim klaim di situ JHT bisa. langsung masuk ke rekening? Tapi butuh proses ya Pak. Butuh proses. Kita harus konfirmasi via video call kalau yang lapak asik. Kita yang menghubungi atau lapak asik? Dari Admin? pihak kami nanti. Oh gitu. Pihak kami itu bisa Konfirmasi. di cabang manapun nanti. Jadi buka link lapak asik, masukkan data, mengajukan klaim, nah, nanti dapat jadwal kapan Konfirmasi. dikonfirmasi. Oh, schedule-nya ya. Dan data kan harus sama semua Pak. Data kartu, data di KTP, kemudian rekeningnya juga rekening yang bersangkutan. Oh, Jadi nggak ada, ya seharusnya nggak ada alasan ya bisa dikuasakan kepada seseorang. Misal Karena dijadwalkan- udah fleksibel. misal dijadwalkan ternyata pada jadwal yang itu tuh tidak bisa terhubung, katakanlah gitu. Mau jaringan kah atau katakan tidak bisa saja. Kita jadwalkan ulang di tapak asik tadi? Iya, kita pasti konfirmasi ya. Kalau misalkan nggak bisa dihubungin pas lagi di perjalanan atau video call, makanya biasanya kita ada email dan WA mengkonfirmasi bahwa jadwal ini Bapak akan dilakukan konfirmasi via video call. Diharapkan untuk mencari tempat yang sinyalnya bagus, gitu ya. Pada jam sekian. Pada jam sekian, tanggal sekian, hari sekian. Nah, kalau memang pas posisi ya mungkin lupa lah ya namanya manusia. Ya biasanya kita informasikan juga. Nah, kalau misalkan ini
tolong diinformasikan kapan bisanya. Tuh. Bisanya kapan? Mm-mm. Artinya dimudahkan dengan tapak asih tadi ya. Iya. Lapak apa? Lapak. Lapakasih.com. Lapak asik BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Oh gitu. Jadi di bawah linknya BPJS Ketenagakerjaan. Jadi lapak asik itu layanan tanpa kontak fisik, Pak. Oh, lapak Kepanjangannya. asih. Ya, Layanan tanpa kontak fisik. Nah, itu kan berkembang ketika COVID ya. Kan kita nggak bisa berinteraksi, akhirnya dibukalah model layanan seperti itu. Yang tadi Limo, Jemo, Jemo itu apa lagi? Jam Sosek Mobile. Nah, Oh, jadi apa bedanya? peserta yang sudah jadi pekerja yang sudah jadi peserta di kita itu bisa akses datanya atau Punya lihat akun saldonya Jemo. lewat akun Jemo. Nah, di Jemo itu bisa macam-macam Pak manfaatnya. Jadi bukan cuma cek saldo aja. Bisa juga klaim tadi, Bisa klaim di situ? JAT ya. Nah, catatan saldonya di bawah 10 juta. Oh, Nah, kalau di bawah 10 juta itu kita misalkan datanya udah firm, udah bener, proses aja di Jemo itu prosesnya lebih cepet, langsung masuk. kalau saya sudah 20 juta, Nah, kalau itu 20 butuh juta, video call tadi? Nah, video call. Karena kita mesti cocokkan nih KTP-nya bener nggak nih Bapak nih. Terus bener nggak orangnya. Nah, Oke. Oke, kira-kira yang butuh daftar, yang butuh komplain, yang butuh klaim, itu selain di Jalan Juanda kemana lagi? kalau untuk daftar, kita ada agen perisai ya Pak namanya di tiap kelurahan. Oh, ada agen Ada perisai. agen perisai. Dia agen perisai itu adalah mitra kita. Bagaimana kita tahu agen perisai itu siapa? Kita ada atribut yang kita berikan, tanda pengenal, Pak. Nah, jadi Standby-nya di kelurahan. mungkin mereka lebih mobile sih Pak. Oh, Tapi kita gitu. kolaborasi dengan pekerja sosial masyarakat dan TKSK. Mereka yang kita jadikan agen Di perisai. kelurahan-kelurahan. Kelurahan. Jadi silakan daftar melalui mereka. Ya, atau melalui yang saya sebutkan tadi agen Briling, agen 46, kemudian agen Pegadaian, itu semua bisa. Bisa semua. Pos bisa. Nah, tetapi kalau untuk klaim ya kita kan sudah buka online ya Pak. Ya, Jemo. Ya lewat Jemo, lewat lapak asing, nggak harus datang ke kantor. Tapi kalau misalkan mau tahu kantor kita, tetap mau datang lihat gimana sih kantor. biar puas, Jam Sosek biar puas gitu, silakan nggak apa-apa. Atau Tetap kita terima. Atau datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda ya. Oh iya bener-bener Pak. Ini tuh Bapak datang. BPJS Ketenagakerjaan di lantai. Ada Di lantai dua, loketnya ya? kita ya di lantai 2, silakan di situ juga bisa. Kita ada petugas yang kita jadwalkan untuk menjaga di sana. Di pelayanan. Nah, di pelayanan silakan daftar bisa juga di situ. Kemudian mau proses layanan kita bantu, tetapi memang kita arahkan lewat lapak asing juga nanti. Kita bantu prosesnya untuk pelayanan, yang untuk pendaftaran ya kita bisa proses di sana. Ya, tetapi memang kalau untuk pembayaran tetap harus ke bank ya Pak, ke bank. Makanya Selain bank, selain bank lewat e-commerce bisa. e-commerce. E-commerce. Lewat retail. Kalau retail, oh ya bisa. Alfamaret, Indomaret Bisa. bisa. Oke. Gampang lah ya. Gampang, pokoknya kita buka kanal seluas-luasnya untuk daftar, untuk bayar ya. Karena kalau misalkan, wah mau ke daftar BPJS Ketenagakerjaan lah, mau ke Juanda, Ribet gitu. ya, Cari yang udah deket-deket macet aja. ya, cari yang dekat. Ada bank, kalau mau ke kelurahan ke agen perisai kita boleh, Silahkan. mau kantor pos boleh, nah, silakan. Oke Pak, sebagai penutup, kira-kira pesan apa nih yang perlu disiapkan buat yang mau gabung atau yang mau klaim atau gimana? Ya, kita harapkan terutama pemberi kerja maupun pekerja informal, kita harapkan bisa memberikan perlindungan dirinya melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sehingga kalau misalkan ada risiko ketika melaksanakan pekerjaan tersebut atau ketika baik itu mau meninggal dunia ataupun pas masukin hari tua, itu sudah ada jaring pengamannya. Gitu. Jadi ketika ada risiko, nggak pusing-pusing lagi cari pinjaman, cari duit di mana untuk pembiayaan pengobatannya. Memang
masih banyak masyarakat pekerja yang belum terbuka atau belum paham atau belum nyampe informasi terkait dengan program BP Jam Sostek ini. Ya, padahal program ini dengan iuran yang saya rasa kalau 16.800 satu bulan atau ya 200.000 setahun itu adalah sangat murah ya Pak. Oh, bisa dibayarkan bulanan, bisa per tahun. Iya, tahun. Nah, tapi dengan 16.800 sebulan itu kita bisa kerja dengan tenang. Ya, kalau misalkan ada risiko, ya udah aman dari BPJS. Ya, mudah-mudahan ya seluruh pekerja di Samarinda, seluruh pemberi kerja itu udah paham dan sadar akan artinya penting yang memberikan perlindungan kepada pekerjanya, kepada tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sehingga ya bisa pemberi kerja pun bisa tenang kalau misalnya ada resiko, tidak dituntut sana sini. Nah, kemudian kalau misalnya pekerja informal nggak pusing nanti mikirin anak istrinya gimana, nyarikan duit untuk biaya pengobatan. Nah, mudah-mudahan karena memang tugas kita ya Pak, kalau perusahaan besar itu saya yakin sudah tertib ya. Nah, tetapi yang pemberi kerja skala mikro, kecil, UMKM maupun pekerja informal banyak yang masih belum terdaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kami juga minta bantuan kepada ya entah itu bapak-bapak semua, pemerintah kota, pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan untuk menyampaikan program baik ini kepada masyarakat pekerja di lingkungannya. Nah, sehingga kesejahteraan bagi pekerja itu bisa terbentuk dan terbangun untuk masyarakat pekerja di Kota Samarinda ini, Pak. Demikian Pak Andrianda, terima kasih banyak untuk sharing hari ini. Ya. Dan sekali lagi buat pekerja di Kota Samarinda, mau itu di bawah perusahaan, di bawah usaha-usaha yang menjadi perlindungan buat pekerjanya, daftarkan segera para pekerjanya, dan pekerja-pekerja informal tetap memproteksi dirinya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk program lebih detail bisa datang langsung ke Juanda di BPJS Ketenagakerjaan atau langsung datang ke Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda di lantai 2 Jalan Pahlawan nomor 1 Samarinda. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa yang belum share, belum komen, belum like untuk segera komen, share biar informasi ini bisa menyebar luas ke seluruh masyarakat khususnya di Kota Samarinda. Demikian Pak Andrianda, cukup. Terima kasih Pak Tatang. Akhirnya kita tutup podcast ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Berani berubah, berani berubah, berani